Halo semuanya, balik lagi dengan saya Muhammad Farhan Hanif dari kelas Agribisnis B dengan NIM 2302003-2014-0112. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Pertama ada klasifikasi bahan pakan yang terdiri dari hijauan kering dan jerami, hijauan segar, silase, sumber energi, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, dan pakan tambahan atau feed additive. Nah, untuk hijauan kering dan jerami merupakan bentuk dari hijauan segar yang dikeringkan menjadi hay atau jerami, di mana kadar air yang dimiliki hay hanya berkisar 20-30% saja. Nah, contoh dari hay diantaranya adalah hay rumput, hay leguminosa, hay daun jagung, dan hay daun pucuk tebu. Yang kemudian hijauan segar. Hijauan segar adalah hasil hijauan yang berupa tumbuhan yang diberikan pada unggas dalam bentuk masih segar, di mana kadar airnya masih berada di angka 65%. Untuk contoh hijauan segar ada rumput, daun jagung, dan pucuk tebu. Nah, lalu silase yang merupakan bahan pakan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Pengawetan ini dilakukan dengan cara fermentasi, di mana umumnya silase ini dilakukan untuk persiapan menuju musim kemarau karena keberadaan hijauan segar pada musim kemarau di beberapa daerah mengalami penurunan. Contoh dari silase adalah silase rumput dan silase daun jagung. Yang kemudian sumber energi, yang merupakan bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar kurang dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%. Contoh sumber energi yakni jagung, dedak padi, dedak gandum atau pollard, sagu dan ampas sagu, ampas kecap, ampas kacang hijau, gaplek dan onggok, serta ubi jalar. Yang selanjutnya adalah sumber protein. Bahan pakan yang digolongkan ke dalam kelas ini adalah bahan pakan dengan protein lebih sama dengan 18%. Nah, dari bahan pakan sumber protein contohnya adalah tepung ikan, tepung kepiting, tepung daging dan hewan, tepung bulu, tepung darah, tepung cacing, bungkil kedelai, bungkil kelapa dan sawit, bungkil kacang tanah, serta bungkil biji kapok. Nah, selanjutnya ada sumber mineral. Kebutuhan sumber mineral sendiri tersusun atas kebutuhan makro seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti zat besi, zinc, dan mangan. Nah, untuk beberapa contoh dari sumber mineral yakni tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam dapur, zeolit, dikalsium fosfat, dan premix. Kemudian sumber vitamin. Yang menjadi sumber vitamin adalah jenis bahan makanan yang mengandung vitamin lebih dari satu. Contohnya adalah minyak ikan yang di dalamnya ada vitamin A, D, dan E. Kemudian terakhir adalah pakan tambahan atau feed additive, yakni bahan ditambahkan dalam jumlah sedikit ke pakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ternak. Contohnya adalah seperti hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Fungsi nutrien terhadap unggas. Nah, yang dimaksud nutrien di sini ialah energi dan protein. Untuk energi, berdasarkan sumber jurnal yang dituliskan oleh Sufyan Iskandar pada tahun 2012, menyatakan bahwa fungsi nutrien berupa energi yang digunakan sebagai bahan bakar yang sangat dibutuhkan dalam seluruh proses metabolisme dan fungsi-fungsi tubuh ternak. Sedangkan menurut Anggorodi pada tahun 1995, energi memiliki fungsi sebagai bahan bakar bagi pengendalian suhu badan, pergerakan badan, pencernaan, dan penggunaan bahan makanan. Lalu untuk protein, berdasarkan jurnal yang dituliskan oleh Sufyan Iskandar menuliskan kalau fungsi protein ialah sebagai fungsi nutrien yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan hidup pokok dalam menjalankan fungsi-fungsi sel dan produktivitas seperti pertumbuhan otot, lemak, tulang, telur, dan semen. Sedangkan Anggorodi pada tahun 1995 menyebutkan bahwa protein digunakan untuk pertumbuhan dan merupakan aktivator semua enzim. Berdasarkan sumber jurnal yang dituliskan oleh Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2017, pemberian pakan yang baik adalah pada saat suhu dan kelembaban udara masih rendah. Hal ini secara pengujian akan berdampak pada meningkatnya konsumsi dan konversi pakan pada ayam. Untuk frekuensi sendiri tidak berkorelasi secara langsung terhadap jumlah konsumsi dan konversi pakan. Oleh karenanya, berdasarkan sumber jurnal yang sama, pemberian pakan yang optimal dapat dilakukan dengan frekuensi 1 kali dengan pemberian pada pukul 6 pagi. Nah, di depan saya saat ini sudah tersedia 3 jenis pakan ayam, yang diantaranya ada jagung, beras merah, dan bekatul. Nah, yang saya akan ujikan pertama kali ialah jagung. Untuk dari segi bentuk, jagung ini memiliki bentuk bulir jagung kering utuh yang sudah terpisah dari bonggolnya, dengan warna kuning tua pada ujungnya, kuning muda pada pangkalnya.
Sedangkan dari segi aroma, jagung ini memiliki aroma jagung kering dengan sedikit aroma apek. Selanjutnya ada beras merah. Dari segi bentuk, beras merah ini memiliki bentuk bulir beras utuh dengan warna kecoklatan. Untuk dari segi aroma, beras merah ini memiliki sedikit aroma gabah kering. Selanjutnya ada bekatul. Dari segi bentuk, bekatul ini memiliki bentuk serbuk halus dengan warna coklat muda ataupun krem. Untuk dari segi aroma, bekatul ini memiliki aroma seperti oatmeal. Ya, seperti oatmeal. Nah, mungkin sekian dari uji organoleptik dari saya. Untuk ayam broiler atau pedaging, berdasarkan Standar Nasional Indonesia pada tahun 1995 dan berdasarkan Manual Management Corp 2008, memerlukan nutrisi dengan jumlah sebagai berikut. Sedangkan untuk ayam layer atau petelur, berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 1995 dan berdasarkan ISA Nutrition Management Guide 2010, memerlukan dengan jumlah sebagai berikut. Nah, mungkin sekian dari video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, and have a nice day.